Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara pendidikan kan tidak lepas dari kurikulum ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu nih, sejak kapan sih di SMP Pelita Hati ini menerapkan kurikulum Cambridge dan kenapa memilih untuk menerapkan kurikulum Cambridge? Padahal masih ada beberapa kurikulum yang lain. Oke. Baik. Sebelum saya jawab, ini saya tanya dulu. Jawabnya saya jawab singkat karena pertanyaan sejak kapan gitu ya? Iya jangan singkat. Kalau sejak kapan? Sejak 2012. 2012. Oke. Nah, terus kenapa? Nah, karena pertanyaannya kenapa? Ini butuh penjelasan ya. Iya. Awalnya sekolah Pelita Hati itu berdiri di tahun 2006. Saat itu belum ada SMP-nya, masih TK dan SD. Saat itu sekolah ini sudah menerapkan bilingual. Pendekatan yang bilingual artinya menggunakan dua bahasa, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Tapi yang lebih dominan adalah bahasa Inggrisnya. Saat 2006 hingga 2011. Saat itu penggunaan bahasa Inggris itu semakin populer. Dan orang mulai memberikan label bahwa sekolah Pelita Hati itu sekolah internasional. Begitu. Dianggap sebagai sekolah internasional, tetapi pada prinsipnya sebenarnya kami hanya menerapkan atau menggunakan bahasa Inggris. Ya, walaupun memang ada resources, katakanlah textbook yang dipakai siswa, resources dipakai guru-guru juga itu dalam bahasa Inggris, tetapi secara legal artinya kita tidak berafiliasi dengan pihak manapun dari luar. Sejak 2006 sampai 2011. Setelah itu semakin berkembangnya pendidikan, di mana-mana kita dengar saat itu ada sekolah internasional, ada sekolah bertaraf internasional, ada sekolah rintisan bertaraf internasional, kan banyak saat itu menjadi sangat menjamur sehingga pemerintah pun resah akan keadaan itu, bahwa akan ada kecenderungan komersialisasi dalam pendidikan. Akhirnya di awal-awal tahun 2012 itu muncullah wacana tentang akan dihapusnya sekolah internasional. Sehingga peraturannya juga dicabut oleh MK. Saat itu Pak Mahfud sebagai ketua MK-nya dicabut bahwa tidak boleh ada sekolah yang menamakan dirinya internasional. Di situ menjadi sesuatu yang cukup menantang, ya, challenging. Kami sebenarnya tidak pernah mengatasnamakan diri kami internasional, tetapi masyarakat karena kami menggunakan bahasa Inggris dikatakanlah kami sekolah internasional. Nah, terus Cambridge ini harus diakui adalah satu dari tidak banyak ya kurikulum yang internationally recognized, yang sekolah ataupun negara-negara yang adopsi kurikulum itu tidak banyak. Dua yang paling terkenal adalah Cambridge dan International Baccalaureate. Cambridge International Examinations dulu namanya. Kalau sekarang jadi Cambridge Assessment International Education, jadi CAIE. Saat kami bergabung sebenarnya ada prosesnya. Kenapa kok Cambridge? Tidak banyak orang yang tahu tentang Cambridge pada saat tahun 2012 kami pertama kali menandatangani MOU dan kerjasama dengan mereka. Pada 2011, 1 tahun sebelum kami mendapatkan kontrak dengan Cambridge, itu ada prosesnya. Jadi manajer kami, manajer Pelita Hati School saat ini sejak 2011 itu kan ada pergantian dalam manajemen. Manajer yang baru membawa spirit yang baru untuk benar-benar ya, kalau kita memang menerapkan sesuatu yang berbeda itu harus punya landasan kuat, punya legal standing seperti itu yang kuat, sehingga nanti kita bisa mempertanggungjawabkan secara moral maupun secara kelembagaan, punya dasar hukum gitu. Akhirnya kami mengajukan surat, itu kami sebutnya dalam bahasa Inggris interest, express our interest to Cambridge.
Jadi kami mengirimkan surat ke Cambridge. Saat itu kantor mereka, representatif mereka di Malaysia. Tapi basicnya ya di Cambridge ya, di Inggris. Saat kami mengajukan, akhirnya kami mendapatkan respon. Dengan respon singkatnya, ya mereka merespon dan mereka mengatur jadwal bersama kami untuk menginspeksi sekolah dengan syarat-syarat yang mereka persyaratkan harus kami penuhi untuk persyaratan awal. Itu di 2011. Pada saat sudah sampai hari mereka berkunjung, ya kami didapati sebagian besar yang mereka persyaratkan sudah terpenuhi. Saat itu kami belum di sini, masih di Karimata. Mungkin pernah tahu yang sekolah di Karimata, di depan Unmu. Pada saat itu kami sudah diinspeksi secara langsung. Kami mempersiapkan sumber daya manusia saat itu tahun 2012 itu, kemudian sarana prasarananya, terus visi misinya, kemudian resources apa, kemudian komitmen tentang pengembangan sekolahnya seperti apa, sehingga itu meyakinkan mereka bahwa kami bisa memenuhi kriteria atau aspek-aspek yang mereka persyaratkan. Sejak saat itu juga akhirnya kami dinyatakan lolos dan beberapa rekomendasi yang harus diperbaiki dilengkapi sambil jalan. Kemudian 1 tahun berikutnya kami re-approve istilahnya. Setiap tahun itu setiap tahun di-re-approve. Jadi tidak sekali 1 tahun terus sampai seterusnya. Setiap tahun itu Cambridge itu dengan kami memperbarui kontak kerjasama. Jadi tidak satu kali lolos, karena mereka sangat teliti, sangat selektif sekali. Kami termasuk sekolah yang sudah cukup agresif juga ya dalam mengejar apa yang harus kami penuhi. Itu. Nah, kalau Cambridge itu apa, terus kenapa memilih Cambridge? Itu mereka punya reputasi. Yang pertama, yang mereka tawarkan bagi kemajuan anak-anak itu sama sesuai dan seperti yang ada dalam visi dan misi sekolah ini. Bagaimana mencipta pemimpin masa depan yang memperlengkapi calon pemimpin masa depan dengan sarana fasilitas terbaik untuk memimpin bangsa, memimpin dirinya, memimpin kehidupannya. Itu ada di dalam Cambridge itu. Salah satu yang paling populer di sana adalah bagaimana menciptakan anak yang confident, yang inovatif, yang responsibel, yang disiplin, ya itu ada semua karakter terbaik. Cambridge-nya sendiri dia di kurikulumnya mengedepankan bukan hanya pengetahuan, tapi juga ada kami sebutnya ada konten, ya, ada skillnya, ada knowledge-nya. Jadi kami tidak hanya fokus ke pembelajaran yang sifatnya pokoknya dia supaya pintar bahasa Inggris gitu. Masih banyak yang bertanya-tanya kenapa kok Cambridge, kenapa enggak lain. Ya menurut kami Cambridge yang paling cocok dengan visi dan misi sekolah. Kami tidak mengambil Cambridge kemudian memaksakan Cambridge itu masuk sesuai dengan apa yang kami inginkan, tetapi ini kami punya keinginan yang mana yang cocok dengan keinginan kami. Pertama kali tahu Cambridge itu sebenarnya manajer itu menghadiri satu pertemuan di Jakarta sana, namanya pertemuan ANPS. Pertemuan ANPS itu Asosiasi National Plus School. Itu dulu. Nah, kalau sekarang sudah berubah namanya jadi Associations of National and Private School. Ya, dulu seperti itu, isinya sekolah-sekolah internasional awalnya. Tapi sekarang sekolahnya isinya adalah sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum luar negeri, bukan hanya Cambridge. Bisa IB, bisa Pearson, bisa Oxford, bisa kurikulum Australia atau negara-negara lain yang mereka pandang cocok dengan sekolah mereka masing-masing. Jadi singkatnya seperti itu. Kemudian
berkembang, perubahan dalam regulasi, peraturan demi peraturan, akhirnya muncullah sekolah yang namanya sekolah SPK. Pernah dengar sebelumnya? Jadi dengan seiring jalannya dihapusnya sekolah internasional, akhirnya sekolah-sekolah itu berganti nama. Yang kemarin sekolah Jakarta International School misalnya, sekarang berubah jadi Jakarta Intercultural School. Jadi menghilangkan kata internasional karena itu tidak berkekuatan hukum. Nah, tetapi dalamannya sama, namanya diganti, dalamannya sama. Begitu juga organisasi-organisasi yang menaungi mereka, katakanlah seperti ANPS tadi. Kami pun termasuk dalam organisasi namanya ANPS karena kami butuh komunitas. Di Jember kami nggak punya komunitas, sehingga kami perlu berkomunitas dengan sekolah di mana-mana. Jadi pertemuannya jauh-jauh, harus Bali, Jakarta, bahkan sampai ke Malaysia, karena kami juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang lain yang ada di luar yang bukan hanya untuk memajukan anak-anak tapi memajukan guru-gurunya juga. Jadi pengembangan sumber daya manusia karena itu salah satu komitmen yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat. Jadi bukan cuma sarananya yang dibagusin, tapi manusianya sama saja. Karena sumber daya manusia itu perkembangannya harus seiring sejalan. Bahkan lebih diutamakan manusianya daripada alat sarananya. Ya, kalau orangnya canggih, alatnya biasa aja itu bisa jadi sesuatu. Tapi kalau orangnya gak canggih, dikasih barang bagus juga tidak bisa jadi. Ya gitu ya. Ya itu sebenarnya saya bisa menjelaskan lebih panjang lagi, tapi saya tidak mempersiapkan untuk detail waktunya satu-satu ya. Tapi untuk awal kurang lebih seperti itu. Itu bisa diakses di sekolah, di website sekolah ya, www.pelitahati.sch.id. Itu bisa nanti lihat, ataupun di berkas-berkas yang sudah dibuat oleh mahasiswa terdahulu. Saya pikir ada banyak. Ya. Gimana? Ada lagi pertanyaan berikutnya? Berarti itu dari awal berdirinya Pelita Hati memang sudah menerapkan untuk siswanya itu bisa bahasa Inggris, memakai bahasa Inggris dalam kesehariannya dan bahasa Indonesia. Nah, jadi memang namanya international curriculum, pastinya bahasanya harus bahasa internasional. Ya, bahasa internasional itu kenapa disebut bahasa internasional? Karena digunakan secara internasional dan banyak orang di seluruh negara itu kebanyakan pasti memahami bahasa tersebut. Ya, bahasa Inggris itu bukan cuma bahasa internasional, itu menjadi bahasa dunia gitu ya. The world language gitu. Jadi kami tidak concern kepada bahasanya, karena kami membawa Cambridge itu bukan karena bahasanya, tetapi justru karena ada tadi yang saya katakan, dia tidak hanya fokus ke pengetahuan saja, tetapi juga keterampilannya, ya, ke skillnya gitu ya. Jadi bukan hanya kedalaman dia dalam belajar materi sesuatu, tetapi apa sih kecakapan abad 21 yang memang sering digaung-gaungkan sekarang. Salah satunya sebenarnya komunikatif. Orang mau menjadi komunikatif itu tanpa menguasai bahasa mungkin enggak? Sulit ya. Kemudian orang menjadi inovatif tanpa mengerti bahasa, punya skill, punya pengetahuan literasi, numerasi segala macam, mungkin enggak dia inovatif? Akan sulit. Mungkin kalau dia beruntung gitu ya. Iya, tapi sulit. Bisa nggak dia bersaing dengan para pedagang dari luar yang menggunakan berbagai teknik trik dalam berbagai bahasa? Kalau dia untuk berbahasa Inggris saja susah, apalagi bahasa yang lain. Ya, itu yang menjadi faktor-faktor yang sebenarnya bukan faktor utama, tetapi kita harus sadar bahwa anak-anak ini kita tidak persiapkan untuk hidup 2 tahun ke depan, atau misalnya SMP kelas 7 sampai kelas 9 3 tahun. Mereka masuk SMP kelas 7 itu bukan untuk hidup nanti setelah kelas 9, bukan. Tetapi kita hitung waktunya itu 10 tahun, 20 tahun setelah dia masuk SMP. Begitu juga dari SD. Dia akan hidup kurang lebih 25 tahun atau 30 tahun setelah dia masuk SD.
apa tantangan yang ada di 30 tahun yang akan datang buat anak itu. Gitu. Jadi bukan masalah instan kita bisa. Kalau pengen bisa bahasa Inggris aja gampang. Iya. Nggak bisa bahasa Inggris, kepelita hati aja tiap hari. 3 bulan bisa pasti. Itu kepelita hati. Bayangkan kalau ke luar negeri. Pasti bisa kan? Iya. Karena secara naluri manusia itu sudah dibekali dengan ada pre-install, sepertinya sudah diinstal oleh Tuhan ya, oleh Allah di sini sudah diinstal alat yang namanya yang bisa memicu orang kemampuan komunikasi, kemampuan bahasa. Bedanya adalah ada yang distimulus, ada yang tidak. Kan gitu kan? Ada yang itu sudah mulai berfungsi, ada yang tidak. Seperti kita berbahasa Indonesia. Tidak pernah kan? Bapaknya panggil, ayo sini kamu tak ajari bahasa Indonesia. Nggak pernah, tetapi kok tiba-tiba udah bisa. Sadar nggak? Kapan pertama kali bisa bahasa Indonesia? Ingat? Nggak ingat kan? Enggak. Kok tiba-tiba ngerti banyak, bisa komunikasi bahasa Indonesia? Kenapa? Itu nggak sadar, karena itu terjadi dalam pola belajar manusia, terjadi di alam bawah sadarnya. Awalnya kan dia dipaksa kan? Iya. Mau nggak mau dia ngerti, akhirnya bisa. Nah, kayak gitu. Nah, jadi bukan bahasa itu yang menjadi concernnya, tetapi hidup yang akan datang mereka membutuhkan skill apa. Nah, jadi mereka berproses ke sana. Nah, Cambridge itu saya bukan agen Cambridge ya. Cambridge itu tidak membayar kami. Justru kami membayar ke Cambridge. Iya, justru kami yang harus mengajarkan Cambridge, bukan Cambridge yang datang. Kami harus pelatihan, kami harus belajar segala macam. Kami harus belajar untuk bisa menerapkannya. Ya, jadi dari SD kelas 1 hingga SMP kelas 9 semuanya menggunakan Cambridge. Untuk saat ini kami menerapkan 3 pelajaran saja, English, Maths, and Science. Jadi sebenarnya di Cambridge itu ada hampir semua pelajaran yang diajarkan di Indonesia kecuali agama. Jadi pelajaran seperti PE, Physical Exercise Education, seperti apa nih, PJOK itu ada, Art and Design itu ada. Kalau kita sebut seni budaya, keterampilan itu ada dalam konten yang berbahasa Inggris dan juga kurikulum Cambridge-nya. Yang sering salah pahami adalah apakah konten bahasa Inggris atau konten Cambridge itu relevan dengan anak-anak Indonesia. Yang mendesain kurikulum itu kan orang luar. Nah, apakah itu relevan dengan pendidikan di Indonesia? Nah, itu yang menjadi orang-orang nggak paham. Itu salah satu sebab kenapa dia menjadi populer sebenarnya. Karena dia sangat peka terhadap konteks masing-masing negara. Justru situ letak keunggulannya. Bahwa dari sekian banyak kurikulum dia menjadi sangat populer karena dia sangat fleksibel. Dia sangat fleksibel, bisa diramu kembali sesuai dengan keadaan masing-masing sekolah, keadaan masing-masing negara. Jadi tidak rigid ya, atau tidak kaku. Jadi dia bisa disesuaikan. Kita menerapkan kurikulum nasional, tetapi di saat bersamaan kami menerapkan kurikulum Cambridge. Itu gimana caranya? Apakah anak harus belajar 24 jam di sekolah? Kan tidak mungkin. Secara manajemen sekolah itu kan punya namanya manajemen pendidikan. Kami harus mengatur pembagian tugas mengajar guru. Ada jam mengajarnya, ada jumlah personilnya, ada jumlah mata pelajaran yang mau diajarkan. Itu bagaimana caranya biar tetap berimbang, karena anak-anak harus pulang jam 2. Bagaimana memenuhi target itu? Makanya harus diatur secara baik, secara bijaksana sehingga bisa tercapai. Tidak hanya asal ada tetapi tuntas. Nah, itu sebabnya Cambridge itu termasuk yang paling fleksibel. Dia ada guide-nya, bagi setiap guru ada guide-nya. Jadi bisa dipakai tuntunan itu. Sekalipun guru yang baru tidak membutuhkan harus bagaimana, tetapi selama dia punya
kepercayaan diri, punya kemampuan yang baik, terutama dalam bahasa Inggris karena semua resources dalam bahasa Inggris ya itu pasti akan sangat bisa diterapkan oleh sekolah maupun oleh guru yang bersangkutan. Saya pikir begitu. Sangat jelas. Sangat jelas ya. Ya. Ada lagi yang lain? Mungkin ini untuk kedepannya. Oke. Saya sendiri bukan bagian kurikulum. Iya. Ada bagian kurikulum sendiri, ada bagian sarana prasarana sendiri, ada bagian kesiswaan sendiri. Tetapi sebagai kepala sekolah memang saya harus bisa mengetahui dan saya berfungsi juga sebagai koordinator Cambridge-nya di sekolah ini. Jadi saya lintas divisi, bukan hanya di SMP tetapi juga di divisi yang primary. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan ujian, kami melaksanakan ujiannya dengan anak-anak yang punya pengalaman yang berbeda dari siswa yang pada umumnya di sekolah negeri atau sekolah swasta yang lain. Jadi mereka punya pengalaman mengikuti ujian Cambridge yang sama dengan siswa seluruh dunia yang mengambil ujian Cambridge. Mungkin itu akan muncul di pertanyaan berikutnya, bagaimana memanage ujian. Itu saya bisa jelaskan dalam konteks yang lebih detail. Ada 6 fase yang harus dilewati, mulai dari persiapan hingga result rilisnya sampai ke hasilnya nanti dikeluarkan. Ada tahapan-tahapan yang memang sangat wajib diikuti oleh semua sekolah karena Cambridge itu mengedepankan integritas. Mereka tidak ada di sini, tetapi bagaimana mereka meyakinkan bahwa ujian mereka itu jujur. Ujian yang dilakukan oleh setiap sekolah itu tidak ada malpraktek, maladministrasi. Jadi hasil yang didapat anak-anak itu benar-benar hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini letak jaminan integritas itu harus ada, dan yang harus memberikan jaminan itu adalah koordinator Cambridge itu. Dalam hal ini saya sangat yakin sekali kalau ada yang pengen ngecek kami secara praktek apakah ada kecurangan dalam ujian, saya bisa pastikan saya paling bertanggung jawab. Jadi untuk hasil anak-anak kami tidak bangga kalau hasilnya mereka bagus, atau kami tidak merasa malu kalau hasil mereka jelek. Karena tadi kami tidak melihat hari ini untuk besok, tetapi masa depannya. Jadi ujian itu bukan sesuatu untuk ditakuti, tetapi untuk disyukuri, karena sifat dari ujian Cambridge itu yang di SD dan SMP itu sifatnya itu diagnosis, bukan sifatnya itu judgmental. Misalnya kalau kamu sudah ujian, kamu dapat nilai sekian, ya itu kamu bisanya segitu, kamu nggak lulus. Tidak seperti itu. Tidak ada istilah lulus atau tidak lulus di Cambridge. Semua siswa itu punya nilai. Nilai itu nanti akan menjadi bahan diagnosis buat siapa? Buat guru, buat orang tua, dan buat siswa. Jadi kita dapat hasil berapapun itu kita bisa pelajari, namanya assessment for learning. Jadi ada assessment of learning, assessment for learning. Itu salah satu approach-nya di Cambridge itu. Nanti saya sampaikan lebih banyak lagi, yang akan sangat pusing nanti kalau jadi prinsipnya sifatnya diagnosis, jadi bukan sifatnya itu untuk judgment ya, atau dia dinyatakan tidak bisa, misalnya. Tidak bisa lagi anak ini, anaknya bisanya cuma segini. Tapi dari diagnosis itu ada ketahuan nanti kekuatannya di mana, kelemahannya di mana. Misalnya matematika, mathnya, ini ada aljabarnya, ada bilangannya, ada geometrinya, ada statistikanya misalnya. Oh, di statistika dia nilainya bagus, dari 0 sampai 6 misalnya, angkanya itu 5 misalnya. Oh, 0 itu jelek, 5 itu yang 6 itu paling tinggi misalnya. Oh, dia ada angka 5. Oh, di aljabar dia nilainya 3. Oh, di bilangan misalnya nilainya 4 misalnya. Nah, dari situ kan kita bisa lihat, oh, anakku, dari sisi orang tua bisa lihat, anakku ini bagus di statistikanya. Berarti kalau mau diberikan les atau mau diberikan tambahan, berarti di bagian yang mana ya dia kurang.
Itu baru dari hasilnya, dari yang dia kerjakan akan lebih detail lagi. Jadi ada analisisnya per butir soalnya, dan itu pakai sistem. Anak-anak mengerjakan, kita upload ke sistem Cambridge, nanti akan keluar raportnya dalam bentuk diagnosa tadi. Nanti akan keluar muncul. Kalau dulu itu ada tahun ini akan ada perubahan raportnya. Tahun-tahun sebelumnya itu ada dapat bronze, silver, ada gold. Ada dapat perunggu, ada dapat perak, ada dapat emas. Nah, perunggu itu range nilainya dari berapa sampai berapa, perak range nilainya dari berapa sampai berapa. Begitu juga dengan perunggu, ada juga emas. Nah, tetapi itu hanya untuk memberikan motivasi. Di bawahnya ada banyak penjelasan tadi, kekurangan, kelebihannya, kemudian apa saja yang harus dikuatkan, apa saja yang harus diperbaiki oleh guru, karena guru juga mendapat rapot juga. Itu istimewaannya. Jika kita mengerjakan sesuatu, anak-anak mengerjakan sesuatu, yang dapat rapot itu bukan cuma muridnya, tapi gurunya juga dapat rapot. Jadi guru itu bisa langsung mengevaluasi diri, oh aku kurang sukses di bagian pengajaran ini, buktinya ini rata-rata kelasnya kurang, berarti apa yang harus saya lakukan? Ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, differentiated learning. Salah satu approach di Cambridge itu, yang dua dari approach yang paling terkenal, yang satu active learning, yang kedua itu differentiated learning. Jadi siswa itu tidak boleh disamakan, karena siswa itu berbeda karakternya, otomatis cara belajarnya berbeda. Kalau cara belajarnya berbeda, berarti kegiatan pembelajarannya harus berbeda. Tujuannya boleh sama, tapi kegiatannya berbeda. Itu beda hasilnya pasti. Iya. Ya gitu ya. Nah, jadi ada banyak sekali yang kami sudah menjalankan ini cukup lama. Kalau saya menjelaskan dalam waktu 1 jam kayaknya nggak mungkin ya. Ya mudah-mudahan nanti proposalnya bisa berjalan. Amin. Dan bisa mendatangkan manfaat gitu ya. Untuk interview yang teman-teman yang lain nanti di kontak aja, atur waktu sama staff, sama Miss Asmil tadi. Nanti biar Miss Asmil yang menghubungi wakil kepala sekolah bagian kurikulum maupun pendidiknya yang mana itu yang dibutuhkan, karena pendidik ini kan udah banyak. Iya. Ya. Karena tidak semua guru di sini mengajarkan bridge. Oh. Ya, karena yang dikabarkan cuma 3 subjek. Iya. Tapi kan tidak semua gurunya. Yang mana yang sekiranya, apa yang lebih condong ke English atau ke yang sains atau yang matematik yang berkaitan dengan manajemen, kan gitu ya. Saya tidak ingin mendikte, karena kalau sudah yakin, saya pikir silakan untuk dilanjutkan. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke, siap. Sudah.